Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, nyamuk merupakan hewan kecil yang sangat dekat dengan manusia, tetapi memiliki sifat tidak baik, simbol dari keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Culex, Saurophora. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur dan oleh karena nyamuk terdiri dari madu dan jus buah yang tidak mengandung protein. Kebanyakan nyamuk betina perlu mengisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk mengisap darah. Agak rumit, nyamuk betina dari satu genus, Toxorhenchites, tidak pernah mengisap darah. Larva nyamuk besar ini merupakan pemangsa jentik-jentik nyamuk yang lain. Kelihatannya nyamuk adalah hewan yang sangat kecil dan remeh yang tidak berarti sama sekali bagi kehidupan umat manusia, namun di balik Allah membuat perumpamaan nyamuk itu ternyata menyimpan pelajaran bagi kita. Jika ia hinggap di tangan kita, pasti kita ingin membunuhnya dan tak merasa apa-apa. Bahkan, dianggap tak terjadi apa-apa, saking hinanya nyamuk di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai di sisi Allah, dunia ini seberat 1 sayap nyamuk saja, niscaya dia tidak akan memberikannya kepada orang kafir walau seteguk air pun. Ini artinya, dunia tak ada nilai apa-apa, walau hanya dibandingkan dengan 1 sayap nyamuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup di dunia ini dengan tujuan tertentu, tak terkecuali nyamuk yang disebutkan dalam firman-Nya melalui surat Al-Baqarah ayat 26/27. Selama ini nyamuk dianggap sebagai hewan yang kerap diremehkan dan tak jarang dianggap sebagai serangga yang merugikan manusia. Padahal jika dilihat dari sudut pandang yang lain, nyamuk juga dapat menunjukkan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang senantiasa mengajak manusia untuk berpikir secara rasional. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasar berpikir dan hanya ikut-ikutan taklid. Mengapa nyamuk menjadi permisalan? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menjadikan nyamuk sebagai permisalan, karena memang hewan ini adalah hewan yang sangat unik dalam hidupnya. Hewan yang tak bertulang, tetapi mampu hidup sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berikan permisalan, andaikan dunia seberat sayap nyamuk, sungguh orang-orang kafir tak akan mendapatkan jatah hidup sama sekali. Artinya dunia yang sebesar ini pun di hadapan Allah tak bernilai walau hanya dengan sayap nyamuk. Tapi mengapa banyak manusia melupakan akhiratnya demi dunia yang sangat kecil ini? Nyamuk juga permisalan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Mukjizat penciptaan yang tak terbatas, yang tak akan mungkin manusia dapat menciptakan. Jikalau saat ini banyak kita dengar manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu mengembangkan bakteri ataupun virus, akan tetapi semua itu bukanlah penciptaan, tetapi pengembangbiakan dari inti penciptaan Allah, yaitu nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Jika saat ini dikenal dalam dunia biologi istilah cloning ataupun kultur jaringan, itu pun bukan penciptaan, akan tetapi pengembangbiakan dari inti kehidupan yang Allah ciptakan awalnya. Nyamuk juga menjadi permisalan kehancuran manusia sombong dan pelajaran bagi manusia setelahnya. Bagaimana Namrud dan pasukannya hancur hanya diserang dengan rombongan nyamuk dan lalat, sedangkan dia memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Jika kita pernah mendengar Alexander the Great yang meninggal hanya disebabkan gigitan nyamuk,
sedangkan dia mampu menaklukkan sepertiga dunia saat itu. Sungguh Allah tidak malu dengan penciptaan nyamuk, apalagi Allah membuat permisalan lebih dari itu. Orang-orang beriman ketika berpikir, dia akan mendasarkan pikirannya dengan imannya. Kacamatanya adalah iman, ada tauhid di dalamnya, ada standar kebenaran Tuhan di dalamnya, ada akhlak dan etika di dalamnya, ada nilai ibadah dalam satuan fikirnya. Sehingga ketika permisalan nyamuk dihadapkan di depannya, maka orang beriman mengatakan ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah logika iman ketika ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak rasional. Mereka menguatkan imannya, mengakuinya sebagai kebenaran. Lalu mereka mengaktifkan akalnya untuk mencari hikmah. Hikmah kebenaran itu dalam rangka membangun kemaslahatan hidupnya. Orang-orang kafir dalam memandang permisalan nyamuk berbeda dengan orang beriman, karena mereka mendasarkan pada akal pikiran dan nafsunya. Tidak ada iman sama sekali. Kacamata mereka adalah kacamata indrawi dan kepentingan, sehingga tidak mampu menembus batas pesan ilahiyah di dalamnya. Maka mereka mengatakan, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan permisalan nyamuk ini? Dalam logika ini jelas sekali siapa yang cerdas dan tidak cerdas. Orang kafir benar-benar tidak mampu mengaktifkan akal sehatnya apalagi hatinya. Mereka melihat nyamuk hanya wujudnya, sehingga mereka tidak mampu memahami pesan ilahiyah itu. Mereka meremehkan ciptaan Allah. Inilah kebiasaan mereka, mengapa tidak mau percaya kepada Allah. Maka mereka menjawab Tuhan tidak nampak. Disembah mereka menganggap yang menyembah Allah bodoh. Ketika diajak beribadah sholat, mereka menjawab tidak ada pengaruh sholat dengan kemajuan hidup. Buktinya orang sholat banyak yang miskin, dan seterusnya. Begitu sulitnya mereka memahami kebenaran dengan berdalih pada logika sesat itu. Dengan pola pikir sesat ini, mereka akan selalu tersesat dan tersesat sejauh-jauhnya. Dua pola pikir ini akan menghasilkan produk berpikir, baik konsep maupun teori, yang akan mempengaruhi dunia. Jika logika iman yang memenangkan, maka peradaban iman yang akan menguasai. Akan tetapi, ketika logika kufur yang menang, maka semua akan menjadi kufur. Walau agamanya Islam sekalipun, karena mereka beragama, tetapi berpikir dengan cara tidak benar, maka memahami agama pun tidak benar. Perumpamaan nyamuk bagi perilaku kehidupan umat manusia itu, sungguh betapa sangat terganggunya. Orang yang menginginkan suasana damai untuk beristirahat, tetapi terganggu. Kehadiran nyamuk dengan suara gaduh yang mendenging di telinga. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, tidak sedikit orang yang berperilaku seperti nyamuk ini, yang mengganggu kedamaian dan ketentraman orang lain. Di samping mengganggu orang yang sedang beristirahat, gigitan nyamuk juga bisa menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia, seperti penyakit malaria, demam berdarah, kaki gajah, dan sebagainya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Raja Namrud salah satu contohnya, adalah seorang raja yang sangat dikdaya pada waktu itu wafat karena nyamuk ini. Jika tidak menimbulkan penyakit, bahkan sampai mematikan paling tidak, gigitan nyamuk bisa menimbulkan gatal-gatal dan iritasi pada kulit manusia. Nyamuk memiliki sifat sangat serakah. Ketika nyamuk mendapat kesempatan menggigit orang, maka akan menyedot darah sebanyak-banyaknya, sampai perutnya membesar, bahkan melebihi kapasitasnya hingga mencelakakan dirinya sendiri. Tidak lagi bisa terbang, karena keberatan beban hasil sedotan darah manusia. Itulah sifat serakahnya. Nyamuk yang memanfaatkan kesempatan aji mumpung nyadot darah orang yang sedang tidur lelap. Manusia pun tidak sedikit yang berperilaku demikian. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.